Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba tenang, meski masalah belum selesai? Atau tiba-tiba ada hal-hal kecil yang terasa berbeda? Seolah semesta sedang berbisik sesuatu, itu bukan kebetulan. Terkadang, sebelum rezeki besar datang, Tuhan menyiapkan hatimu lebih dulu. Ia menguji kesabaranmu, membersihkan jiwamu, lalu mengirimkan tanda-tanda halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang terpilih. Jika kamu merasakan hal ini, mungkin kamu adalah jiwa yang sedang dipersiapkan untuk menerima rezeki luar biasa. Hatimu mulai tenang, meski keadaan belum berubah. Di titik ini, kamu mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Dulu, setiap kesulitan membuatmu panik, setiap kekurangan membuatmu gelisah. Tapi entah mengapa, sekarang tidak lagi. Ada rasa damai yang tumbuh perlahan, seolah hatimu telah belajar menerima segalanya tanpa perlawanan. Mungkin keadaan di luar masih sama, tagihan belum lunas, pekerjaan belum jelas, doa belum terjawab. Namun batinmu kini tidak seberisik dulu. Kamu mulai percaya bahwa semua yang terjadi punya waktunya sendiri. Bahwa rezeki tidak pernah datang terlambat, hanya menunggu saat yang paling tepat. Ketenangan ini bukan tanda kamu menyerah, tapi tanda kamu naik kelas secara spiritual. Kamu sudah berhenti berperang dengan takdir, dan mulai berjalan seiring dengannya. Kamu belajar percaya pada proses, bukan hasil. Rasa yakin yang muncul tanpa alasan logis itu adalah bisikan dari langit. Isyarat halus dari Tuhan bahwa Dia sudah dekat. Bahwa doa-doa yang dulu kau kira tak terdengar sebenarnya sedang menembus langit satu persatu. Dan justru di saat kamu berhenti memaksa, pintu rezeki mulai terbuka perlahan. Tidak perlu terburu-buru, karena Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk menghadiahkanmu sesuatu yang tidak hanya cukup, tapi juga penuh berkah. Jadi, ketika hatimu mulai tenang meski hidup belum berubah, percayalah, itu bukan kebetulan. Itu tanda pertama bahwa rezeki besar sedang menujumu. 2. Ujian datang bertubi-tubi, seolah semua pintu tertutup. Pernahkah kamu merasa, ketika kamu mulai berusaha bangkit, justru masalah datang beruntun tanpa henti? Rencana yang sudah kamu susun rapi tiba-tiba gagal. Orang yang kamu percaya pergi. Pintu rezeki yang dulu terbuka kini seakan tertutup rapat. Kamu bertanya-tanya dalam hati, kenapa justru saat aku berusaha lebih keras, ujian datang semakin berat? Tapi sesungguhnya, itulah pertanda bahwa kamu sedang berada di ambang perubahan besar. Sebelum rezeki besar datang, Tuhan akan mengguncang hidupmu lebih dulu. Ia ingin melihat, apakah kamu akan menyerah, atau tetap percaya walau semuanya tampak gelap? Sebab tidak ada cahaya yang lahir tanpa melewati kegelapan. Tidak ada keberkahan besar tanpa kesabaran besar pula. Tuhan bukan sedang menghukummu, tapi sedang menyucikan jalur rezekimu. Ia menyingkirkan hal-hal yang bisa menghalangi datangnya nikmat yang lebih besar. Orang-orang yang menjauh bukan musibah, tapi penyaringan agar yang tersisa hanyalah mereka yang benar-benar tulus. Rencana yang gagal bukan akhir, tapi cara Tuhan mengalihkanmu ke jalan yang lebih luas. Ujian-ujian itu sebenarnya latihan. Latihan kesabaran, latihan keikhlasan, latihan keyakinan. Dan di tengah badai itu, Tuhan sedang memantau hatimu. Jika kamu tetap kuat dan tidak putus asa, itulah saat di mana langit mulai menulis babak baru dalam hidupmu. Jadi ketika semua pintu terasa tertutup, jangan takut. Karena seringkali, itu tanda bahwa Tuhan sedang menyiapkan pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun. Bersabarlah, karena setelah gelap ini, cahaya rezekimu akan datang lebih terang dari sebelumnya. 3. Kamu mulai ikhlas, tak lagi memaksa apa yang bukan milikmu. Ada masa dalam hidup ketika kita berjuang keras mengejar sesuatu, seseorang, pekerjaan, impian, atau keadaan, yang ternyata bukan untuk kita. Kita memaksa, berharap, bahkan berdoa dengan air mata agar semuanya berjalan sesuai keinginan. Tapi semakin kita memaksa, semakin berat rasanya langkah. Lalu, tiba-tiba, kamu sampai di titik di mana kamu berhenti. Bukan karena lelah, tapi karena sadar, jika itu memang bukan untukmu, sekuat apapun kamu mengejarnya, tetap tidak akan menjadi milikmu. Dan disitulah, keajaiban mulai bekerja.
Kamu mulai ikhlas, benar-benar ikhlas. Tidak lagi menyalahkan siapapun, tidak lagi mengeluh pada takdir. Kamu belajar melepaskan dengan tenang, karena kamu tahu, apa yang memang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah tersesat ke orang lain. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ikhlas adalah ketika kamu tetap berusaha, tapi hatimu tidak lagi terikat pada hasil. Kamu tidak lagi mencari pembenaran, tidak lagi menggenggam erat hal-hal yang sudah seharusnya pergi. Dan saat kamu mencapai titik ini, energi dalam dirimu berubah. Hatimu menjadi ringan, pikiranmu jernih. Kamu mulai bisa melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Kamu memahami bahwa kehilangan bukan selalu kerugian. Kadang itu adalah penyelamatan dari hal yang tidak sejalan dengan takdirmu. Ketika kamu benar-benar ikhlas, alam semesta pun ikut bergerak. Apa yang dulunya tertahan mulai terbuka. Apa yang dulunya sulit mulai mengalir dengan mudah. Sebab Tuhan tidak pernah menutup satu pintu tanpa menyiapkan pintu lain yang lebih sesuai dengan jalan hidupmu. Dan seringkali, justru setelah kamu melepaskan sesuatu dengan tulus, rezeki datang tanpa kamu duga. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah menyiapkan ruang di hatimu untuk menerimanya. 4. Tiba-tiba banyak orang baik hadir dalam hidupmu. Saat kamu mulai menata hati dan mendekat pada ketenangan, sesuatu yang ajaib mulai terjadi. Tanpa kamu minta, orang-orang baik tiba-tiba hadir di sekitarmu. Ada yang memberi nasihat tepat di saat kamu sedang bimbang. Ada yang menolongmu di saat kamu tidak tahu harus kemana. Ada pula yang datang membawa kesempatan baru tanpa kamu duga. Awalnya kamu mungkin berpikir, itu hanya kebetulan. Tapi jika kamu memperhatikannya lebih dalam, kamu akan sadar, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Setiap pertemuan adalah bagian dari rencana ilahi. Tuhan seringkali mengirim pertolongannya melalui tangan manusia. Kadang lewat teman lama yang tiba-tiba menghubungi. Kadang lewat orang asing yang datang membawa ide, peluang, atau bahkan sekadar kata-kata yang menguatkanmu di saat paling rapuh. Dan semakin kamu membuka hati, semakin banyak energi baik yang datang menghampiri. Itulah hukum alam yang tak terlihat. Energi positif akan menarik energi positif lainnya. Ketika niatmu bersih, ketika hatimu tenang, dan kamu tak lagi dikuasai oleh ketakutan, semesta akan menanggapi dengan mengirimkan orang-orang yang sefrekuensi dengan jiwamu. Mereka mungkin tidak datang untuk tinggal selamanya, tapi setiap dari mereka membawa pelajaran, berkah, atau bahkan jalan pembuka bagi rezekimu. Mungkin melalui mereka kamu menemukan pekerjaan baru, rekan bisnis yang jujur, atau peluang yang selama ini kamu cari. Dan seringkali, semua itu terjadi di saat kamu sudah hampir menyerah, sebagai tanda bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Ketika banyak orang baik mulai hadir tanpa alasan, itu tanda bahwa langit sedang bergerak untukmu. Pertolongan sedang turun, rezeki sedang dipermudah, dan jalur takdirmu sedang dibersihkan dari energi yang menghalangi. Sambutlah setiap kehadiran mereka dengan rasa syukur. Karena mungkin, lewat mereka, Tuhan sedang berkata pelan, "Aku mendengar doamu, dan inilah caraku menjawabnya." 5. Mimpi atau firasat baik sering datang. Kadang, ketika jalan hidupmu mulai mendekati perubahan besar, alam bawah sadarmu menjadi lebih peka terhadap energi ilahi. Kamu mulai sering bermimpi hal-hal yang terasa, bermakna. Mungkin kamu melihat cahaya, air jernih, gunung tinggi, atau bahkan sosok yang menenangkan. Ada rasa damai yang tersisa setelah kamu terbangun, seolah mimpi itu membawa pesan dari langit. Firasat baik pun mulai muncul tanpa kamu tahu sebabnya. Tiba-tiba kamu merasa yakin bahwa sesuatu yang baik akan datang. Kamu tidak tahu dari mana keyakinan itu berasal, tapi hatimu seolah bergetar dengan rasa optimis yang lembut. Seperti bisikan halus dari alam semesta yang berkata, "Tenanglah, sebentar lagi semua akan berubah." Tanda-tanda seperti ini bukan sekadar kebetulan. Itu adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan jiwamu. Bukan lewat suara keras, tapi melalui rasa yang menenangkan. Karena saat hati seseorang mulai bersih dari keraguan dan marah, ia menjadi lebih peka terhadap sinyal kebaikan yang dikirimkan oleh semesta. Mimpi dan firasat baik adalah bentuk pembukaan jalan batin. Mereka hadir bukan untuk ditakuti,
tapi untuk dihayati, sebagai pengingat bahwa kamu tidak berjalan sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar sedang membimbing langkahmu ke arah yang tepat. Kadang, setelah mimpi itu datang, hidupmu mulai terasa lebih ringan. Masalah yang dulu tampak rumit mulai menemukan arah penyelesaiannya. Orang-orang yang tepat muncul. Pintu-pintu rezeki perlahan terbuka. Dan kamu sadar, semua itu berawal dari keyakinan yang tertanam kuat di hatimu. Keyakinan yang disampaikan Tuhan lewat simbol-simbol dalam tidurmu. Jadi, jika kamu mulai sering bermimpi hal-hal baik, atau merasakan firasat positif tanpa sebab yang jelas, jangan abaikan. Itu bukan sekadar bunga tidur. Itu tanda bahwa jiwamu sedang tersambung dengan kehendak Tuhan. Dan biasanya, tak lama setelah itu, datanglah rezeki, kesempatan, atau kabar bahagia yang selama ini kamu tunggu. 6. Kamu merasa ingin berbagi, walau sedang kekurangan. Ada saat dalam hidup ketika kamu sadar bahwa meski keadaanmu belum berlimpah, kamu tetap ingin menolong orang lain. Bukan karena kamu berlebihan, tapi karena hatimu kini tergerak oleh rasa empati yang tulus. Kamu tahu rasanya kekurangan, kamu tahu pahitnya menunggu pertolongan, dan justru karena itu, kamu ingin menjadi cahaya kecil bagi orang lain. Keinginan untuk berbagi di tengah kekurangan adalah tanda besar bahwa Tuhan sedang meluaskan hatimu. Ia sedang melatihmu agar layak menerima lebih banyak. Sebab bagaimana Tuhan akan menitipkan rezeki besar kepada seseorang, jika hatinya masih sempit dan penuh ketakutan kehilangan? Ketika kamu memberi meski sedikit, semesta mencatat getaran itu. Energi kebaikan yang kamu pancarkan akan kembali kepadamu dengan cara yang tak selalu terlihat. Mungkin dalam bentuk rezeki yang datang tak terduga, peluang baru yang muncul tanpa rencana, atau sekadar kemudahan dalam urusan yang dulu terasa berat. Kamu mungkin berpikir, tapi aku sendiri masih butuh. Namun justru disitulah letak keajaibannya. Tuhan tidak melihat jumlah yang kamu beri, tapi ketulusan yang menyertainya. Sedekah kecil yang keluar dari hati yang ikhlas lebih berharga dari pemberian besar yang disertai pamrih. Saat kamu memberi dari kekurangan, hatimu sedang dibersihkan dari rasa takut miskin. Dan ketika rasa takut itu hilang, pintu rezeki terbuka lebih lebar. Karena sejatinya, yang menahan datangnya kelimpahan bukan keadaanmu, melainkan perasaan tidak cukup di dalam dirimu. Semesta selalu berpihak pada jiwa yang murah hati. Dan seringkali, hanya beberapa waktu setelah kamu memberi, sesuatu yang baik datang tanpa kamu duga. Sebuah kesempatan, pertolongan, atau rezeki yang nilainya jauh lebih besar dari apa yang kamu keluarkan. Jadi, jika akhir-akhir ini kamu merasa terdorong untuk berbagi walau sedikit, bahkan di saat kamu sendiri sedang butuh, jangan abaikan perasaan itu. Itu bukan sekadar dorongan hati, itu adalah panggilan ilahi. Tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk menerima rezeki yang lebih besar, karena Tuhan tahu, hatimu sudah layak untuk dipercaya. 7. Ada perasaan ringan setelah berdoa, seolah sesuatu yang berat terangkat. Pernahkah kamu merasakan, setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar mengucap kata, tapi benar-benar berbicara dari hati yang paling dalam, tiba-tiba dadamu terasa lapang, air matamu mungkin mengalir, bukan karena sedih, tapi karena ada beban yang perlahan-lahan luruh bersama setiap helaan napas. Itulah tanda bahwa doamu sudah menyentuh langit, bahwa Tuhan sudah mendengar, bahkan sebelum kata-katamu selesai. Perasaan ringan setelah berdoa bukan sekadar efek dari kelegaan emosional. Itu adalah tanda bahwa sesuatu di alam spiritual sedang bergerak. Energi yang dulu terasa berat mulai terangkat, dan jalur kehidupanmu perlahan dibersihkan dari hal-hal yang menghambat datangnya rezeki. Kadang jawaban doa tidak langsung berupa uang, kabar baik, atau keberuntungan yang nyata. Kadang jawaban itu datang dalam bentuk ketenangan yang luar biasa, ketenangan yang membuatmu yakin bahwa apapun yang terjadi nanti, semuanya akan baik-baik saja. Dan di titik itulah, kamu benar-benar menyerahkan segalanya kepada Tuhan, bukan karena lemah, tapi karena percaya sepenuhnya pada rencananya. Ketika kamu berdoa dengan hati yang ikhlas, kamu sedang menyeimbangkan energi antara bumi dan langit. Setiap keluhan yang kamu lepaskan menjadi ruang kosong, dan ruang kosong itulah yang akan diisi oleh sesuatu yang baru, oleh rezeki, keajaiban, dan jawaban yang selama ini kamu tunggu.
Doa bukan sekadar permintaan, tapi jembatan yang menghubungkan dirimu dengan sumber segala kemungkinan. Dan ketika jembatan itu terbuka, kamu akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Tidurmu lebih nyenyak, hatimu lebih tenang, dan pandanganmu terhadap hidup menjadi lebih jernih. Itulah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja diam-diam. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya, cukup percayai prosesnya. Karena begitu kamu merasa ringan setelah berdoa, itu artinya bebanmu sudah diambil alih oleh tangan yang maha kuat, dan setelah itu, biasanya tidak lama lagi, kamu akan melihat sesuatu berubah. Entah pintu rezeki yang terbuka, jalan keluar yang muncul, atau kedamaian yang makin dalam. Semuanya berawal dari satu hal sederhana, doa yang tulus, dan hati yang percaya. 8. Kamu mulai melepaskan masa lalu, dan menerima dirimu dengan penuh syukur. Ada masa di mana kamu terus menatap ke belakang, mengulang kesalahan lama, menyesali keputusan yang sudah lewat, atau bahkan menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang tak bisa kamu ubah. Masa lalu seperti bayangan yang terus membuntuti langkahmu, membuatmu sulit bergerak maju. Namun kini, kamu mulai berbeda. Perlahan, kamu belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa diperbaiki, dan tidak semua orang bisa diminta kembali. Kamu mulai berdamai dengan jalan hidupmu, dengan luka, kegagalan, dan semua hal yang dulu membuatmu runtuh. Kamu tidak lagi melihat masa lalumu sebagai beban, tapi sebagai guru. Setiap kesalahan menjadi pelajaran, setiap kehilangan menjadi pengingat, dan setiap air mata menjadi penyubur bagi kebijaksanaanmu hari ini. Dan di saat kamu mampu memaafkan dirimu sendiri, sesuatu dalam hidupmu mulai bergerak. Energi yang dulu terikat pada penyesalan kini mulai mengalir bebas, membuka ruang bagi hal-hal baru untuk datang. Karena sejatinya, rezeki dan keberkahan tidak bisa masuk ke hati yang masih penuh luka dan amarah. Melepaskan masa lalu bukan berarti melupakannya, tapi berhenti membiarkannya mengendalikanmu. Kamu kini bisa melihat ke belakang tanpa rasa sakit, dan menatap ke depan dengan ketenangan. Kamu mulai mencintai dirimu, bukan karena sempurna, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa semua yang kamu lalui telah membentukmu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menerima yang lebih baik. Rasa syukur mulai tumbuh dari hal-hal kecil. Udara yang kamu hirup, langkah yang masih bisa kamu ambil, dan orang-orang yang masih setia di sisimu. Kamu tidak lagi mengeluh tentang apa yang hilang, tapi mulai menghargai apa yang tersisa. Dan di saat hati penuh syukur, alam semesta pun menanggapi. Hal-hal baik mulai datang tanpa kamu kejar. Peluang terbuka, jalan terasa ringan, dan hidupmu mulai selaras dengan kedamaian yang sesungguhnya. Ketika kamu sudah mampu melepaskan masa lalu dan menerima dirimu dengan lapang, itu tanda besar bahwa Tuhan sedang menyiapkan bab baru dalam hidupmu. Bab yang penuh keberkahan, karena hatimu kini siap menerimanya. 9. Rezeki kecil tiba-tiba berdatangan. Tanda ini seringkali terlihat sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Mungkin kamu tiba-tiba mendapat hadiah kecil dari teman, order yang tak disangka, atau seseorang mentraktirmu tanpa alasan. Bisa juga dalam bentuk lain, misalnya, kamu menemukan barang yang hilang, mendapatkan kabar baik, atau urusan yang dulu rumit tiba-tiba menjadi mudah. Sekilas, semua itu tampak sepele. Tapi sebenarnya, itu adalah isyarat halus dari langit. Tuhan sedang memberi sinyal bahwa pintu rezekimu mulai terbuka. Bahwa doa-doa dan kesabaranmu selama ini tidak sia-sia. Rezeki kecil adalah pembuka jalan menuju rezeki besar. Ibarat hujan, rintik pertama selalu datang perlahan sebelum akhirnya turun deras. Begitu pula dengan keberkahan. Tuhan menurunkannya sedikit demi sedikit, agar kamu belajar menghargai, bersyukur, dan tidak lupa berbagi. Seringkali, rezeki kecil datang di saat kamu paling tidak menduga. Ketika kamu sudah berhenti mengeluh, ketika kamu mulai tenang dan ikhlas, justru di saat itu semesta merespons getaran hatimu dengan kejutan-kejutan kecil. Itu karena kamu sudah selaras dengan energi penerimaan, bukan lagi mengejar dengan cemas, tapi menunggu dengan yakin. Dan jika kamu perhatikan, setiap rezeki kecil membawa rasa hangat di hati. Rasa bahagia yang sederhana, tapi tulus. Itu bukan sekadar tentang nilai materi, melainkan tentang pesan batin, bahwa kamu dijaga, bahwa kamu tidak sendiri,
dan bahwa Tuhan sedang memperhatikanmu. Jangan pernah remehkan rezeki kecil. Sebab jika kamu bersyukur atas yang sedikit, maka yang banyak akan datang dengan sendirinya. Syukur adalah magnet paling kuat dalam menarik keberkahan. Jadi, ketika hal-hal baik kecil mulai berdatangan dalam hidupmu, tersenyumlah dan ucapkan terima kasih. Itu tanda bahwa langit sedang membukakan pintu baru, pintu yang mungkin kecil sekarang, tapi suatu hari akan menjadi gerbang besar menuju perubahan hidupmu. Ingat, rezeki tidak selalu datang dalam jumlah besar, tapi selalu datang tepat waktu, di saat kamu paling membutuhkannya, dan ketika hatimu sudah siap menerimanya. 10. Intuisimu kuat mengatakan, waktumu sudah dekat. Ada masa dalam hidup ketika tanpa alasan yang jelas, kamu merasa sesuatu yang besar akan datang. Bukan sekadar harapan, tapi keyakinan yang muncul begitu dalam, begitu tenang. Hati kecilmu seolah berbisik, sudah cukup kamu bertahan sejauh ini, waktumu hampir tiba. Intuisi seperti ini tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari proses panjang, dari doa yang tak henti, dari luka yang disembuhkan perlahan, dan dari perjalanan spiritual yang mendewasakan jiwa. Kamu sudah melalui begitu banyak badai, kehilangan, dan ujian. Kini, jiwamu sudah lebih kuat, hatimu lebih lembut, dan energimu lebih bersih untuk menerima segala kebaikan yang pernah kamu doakan. Perasaan bahwa sesuatu akan datang, itu adalah tanda bahwa semesta sedang menyelaraskan jalanmu. Mungkin kamu belum melihat buktinya secara nyata, tapi getarannya sudah terasa. Orang-orang baru mulai hadir, peluang kecil mulai terbuka, dan hatimu mulai berani bermimpi lagi, tanpa rasa takut seperti dulu. Intuisi bukan sekadar perasaan, tapi bisikan dari jiwa yang sudah dekat dengan takdirnya. Ketika kamu tenang, kamu bisa mendengar dengan jelas suara lembut dari dalam dirimu, yang selama ini mungkin tertutup oleh kebisingan dunia. Dan suara itu berkata dengan yakin, percayalah, waktumu sudah dekat. Semua yang kamu tanam akan tumbuh. Semua yang kamu perjuangkan akan terbayar. Tanda ini adalah puncak dari semua tanda sebelumnya. Tuhan telah menyiapkanmu melalui ketenangan, ujian, keikhlasan, dan rasa syukur. Sekarang saatnya kamu bersiap untuk menerima. Tidak perlu panik, tidak perlu tergesa, cukup terus berjalan dengan keyakinan dan hati yang bersih. Ketika intuisi itu datang, sambutlah dengan doa. Katakan dalam hatimu, ya Tuhan, jika memang waktuku sudah dekat, jadikan aku hamba yang siap menerima dengan rendah hati, dan gunakan rezeki ini untuk kebaikan. Dan percayalah, tak lama lagi, apa yang dulu kamu pikir mustahil akan menjadi nyata. Apa yang kamu doakan dalam diam akan hadir di depan mata. Karena ketika jiwamu sudah siap, semesta pun akan membalas dengan cara yang paling indah. Pada akhirnya, rezeki bukan hanya tentang uang atau harta. Rezeki sejati adalah ketika hatimu tenang, jiwamu damai, dan langkahmu diberi arah oleh Tuhan. Semua tanda yang kamu rasakan, ketenangan hati, ujian yang datang, keikhlasan, kehadiran orang baik, firasat yang menenangkan, keinginan untuk berbagi, hingga intuisi yang berbisik lembut, semuanya bukan kebetulan. Itu adalah cara Tuhan memberitahumu bahwa kamu sedang disiapkan. Disiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar, lebih indah, dan lebih berkah dari sekadar apa yang kamu minta. Jangan takut pada proses yang berat. Setiap kesulitan adalah alat penyucian. Setiap air mata adalah doa yang sedang naik ke langit. Dan setiap sabar yang kamu tanam akan tumbuh menjadi pohon keberkahan di waktu yang paling tepat. Rezeki tidak pernah datang lebih cepat, tapi juga tidak pernah terlambat. Ia selalu datang tepat saat hatimu siap menerimanya. Maka, bersabarlah dan teruslah berbuat baik. Tetaplah berdoa, meski belum terlihat hasilnya. Teruslah bersyukur, meski yang datang baru sedikit. Karena saat kamu menjaga hatimu tetap ikhlas, yakin, dan penuh cinta, Tuhan pun akan menjadikan hidupmu medan keajaiban yang tak pernah kamu sangka. Dan ketika hari itu tiba, ketika semua tanda telah menjadi nyata, kamu akan tersenyum dan berkata pelan, ternyata, ini yang selama ini Tuhan siapkan untukku. Kalau kamu merasakan energi positif dari video ini, jangan lupa klik like,
subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.